Terus sudah melakukan analisis semacam analisis kesulitan belajar anak gitu ya. Nah, ada hasilnya bahwa kemampuan membaca Al-Quran murid kelas 11 dan 12 itu sebagian besar mereka belum lancar ya membaca Al-Quran. Nah, barangkali di pertemuan kita hari ini mungkin ada harapan dari Bapak gitu. Dengan permasalahan itu, kira-kira apa yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan? Hasil penilaian untuk membaca Al-Quran ya anak-anak ya di bawah 50% atau 50% ya, mereka kurang lancar membaca Al-Quran. Ada yang masih keliru makhorijul hurufnya, kemudian apalagi tajwidnya. Tapi ada juga yang emang belum mampu merangkai kalimat. Kalau hurufnya mereka tahu, cuman ketika merangkai kalimat mereka belum. Itu masih permasalahan yang saya hadapi. Terus dari permasalahan itu yang Bapak harapkan gitu? Ya, saya harapkan mereka lulus dari SMA minimal lancar membaca Al-Quran, kemudian makhorijul hurufnya benar. Ya, sebenarnya kan itu untuk mereka sendiri, bukan untuk guru atau orang tuanya, gitu kan. Supaya selamat dunia akhirat, gitu kan. Harapannya supaya dalam 3 tahun minimal di SMA mereka mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Terus dilihat dari kondisi sekarang itu ya kan, belajar itu sebagian tetap muka, anak itu sebagian online. Kira-kira harapan Bapak yang tadi itu bisa tercapai atau tidak, atau ada peluang tidak atau kesempatan untuk mencapai harapan atau tujuan Bapak itu supaya anak bisa membaca Al-Quran setelah lulus begitu? Peluang ada, cuman mungkin ya tidak maksimal. Kalau yang kebetulan tetap muka ya bisa saja mereka dites satu persatu cara membaca Al-Qurannya. Ya, tapi untuk yang posisi PJJ atau di online agak sedikit sulit juga gitu. Kalaupun bisa disiasati, yang mereka bisa merekam bacaan mereka, paling hasilnya nanti ketika tatap muka sama tidak bacaannya. Nah, ini kan pakai nabi gitu. Terus kalau kita buat skala angka dari 1 sampai 10 ya, keinginan atau harapan Bapak tadi ada di angka berapa tuh? Dari 1 sampai 10? Dari 1 sampai 10 ya harapannya mungkin di angka 8 juga kayaknya sudah bagus ya, angka 8 juga. Terus dengan kondisi tadi yang Bapak sebutkan, pembelajaran yang masih gabungan kan, kombinasi antara Al-Quran online, kira-kira ada nggak kekuatan yang menurut Bapak tuh bisa mendukung untuk bisa melaksanakan tujuan itu yang Bapak punya? Ketika saya mempunyai, mungkin ya bukan saya saja, termasuk guru PAI yang lain pun yang mempunyai harapan ketika belajar PAI, yang mereka siswa diharapkan untuk mampu membaca Al-Quran, kemudian ya bisa dengan di salah satu KD-nya itu ada kompetensi tentang lancar membaca Al-Quran. Ya, lancar membaca Al-Quran, walaupun mungkin di sana dikaitkan dengan materi, kemudian yang dibaca adalah Al-Qurannya. Nah, kemudian dengan saya ingin mengetahui bacaan mereka, tentunya bisa mereka diiming-imingi ya dengan nilai gitu. Dikaitkan dengan penilaian. Jadi penilaiannya nanti selain pengetahuan juga ada praktek membaca Al-Quran. Jadi kan anak nanti akan termotivasi, mereka ingin mempunyai nilai yang bagus untuk membaca Al-Qurannya. Malahan untuk yang sudah lancar mah ya mereka merasa bangga dan ingin
membaca Al-Quran malahan berebut untuk membaca Al-Quran karena mereka sudah mahir membaca Al-Quran. Iya. Terus selain kekuatan tadi dikaitkan dengan nilai kan, Iya. kalau dikaitkan dengan nilai anak pasti semangat, ada motivasi. Selain dikaitkan dengan nilai, kira-kira apalagi yang bisa membuat anak termotivasi? Misalnya reward atau imbalan selain nilai, Oh, reward. atau jangka panjang untuk mereka nanti bisa selamat. Ya kalau gambaran seperti itu motivasinya ya, saya suka memberikan gambaran kepada mereka ketika contoh kecil ketika orang tua kita meninggal, ya, orang lain yang datang takziah mereka baca Quran, kita anaknya masa tidak membaca Quran gitu kan. Yang membaca Quran minimal ya untuk pahala untuk dirinya. Ya, adapun misalkan mau kirim doa untuk yang meninggalnya itu mah hanya Allah yang tahu minimal. Iya. Cuman berusaha memberikan motivasi kepada mereka. Sangat rugi sekali ketika kita di waktu usia masih belajar kemudian tidak dimanfaatkan. Akan lebih malu lagi nanti kalau sudah tua tidak bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Ya karena yang menyaksikan orang tua. Kalau anak-anak yang membacanya ketika ditertawakan kan ya wajar belajar. Kalau sudah tua kan Kurang ajar. memang masa belajar terus. Walaupun memang belajar ya sepanjang hayat. Sepanjang hayat, ya. Tapi kan ada levelnya ya. Iya. Terus tadi kan kekuatan dari seperti ya, yang pertama dari penilaian, kekuatannya jadi membuat motivasi anak naik. Kemudian yang kedua membangkitkan motivasi internal ya, dari anak sendiri. Iya. Oh saya bisa baca nih agar nanti salah satunya misalnya paling tidak ketika ada pengajian kan, Iya, iya. mereka bisa, Iya. tidak harus meminta bantuan ke orang lain. Iya. Ya. Kemudian kira-kira dengan kekuatan tadi ya Pak ya, Iya. mungkin tidak ada hambatan yang akan Bapak alami ya, dalam mencapai tujuan supaya anak bisa membaca Al-Quran. Ya pas hambatannya kaitan dengan waktu ya. Kalau melihat dari durasi pertemuan dengan guru PAI kan 1 minggu 1 kali ya, otomatis belajar membaca Al-Qurannya kan berarti hanya berapa menit? hanya 1 kali gitu kan. Itu pun kan tidak terfokus kepada 1 orang, pasti ya bergiliran membaca Al-Qurannya. Iya. Jadi cuma 1 ayat membacanya tapi kan bergiliran gitu. Kalau belajar yang intensnya mungkin bisa dengan upaya anak membawa Iqro atau di HP bisa ada aplikasi membaca Al-Quran, mereka disuruh untuk belajar membaca Al-Quran. Berarti hambatannya yang pertama waktu ya, waktu. Karena di sekolah memang terbatas kan. 2 jam pelajaran, apalagi sekarang hanya 20 menit kan, Iya. berarti 20 menit habis tuh untuk latihan bacanya misalnya. Iya. Nah, dari hambatan tadi itu kira-kira apa Pak solusi yang bisa Bapak laksanakan Iya. untuk mengatasi permasalahan tadi? Kan misalnya ya, tadi kan salah satu opsi pilihan untuk solusinya misalnya menggunakan aplikasi. Terus selain itu mungkin ada nggak solusi? Ada ya, diantaranya jadi saya menggunakan teman-temannya yang mempunyai nilai bacaan Al-Qurannya itu sudah bagus, makhrajul hurufnya sudah bagus ya, disarankan mereka bisa membina atau membimbing anak-anak yang belum mampu merangkai ya huruf-huruf Al-Quran itu ya, misalkan itu disiasati waktunya kalau ada kemauan ya, itu Iya. kalau ada kemauan dari anak Iya, ya. punya kemauan. Kalau ada kemauan dari anak bisa ketika istirahat atau kapanpun mereka bisa belajar dengan teman sebayarnya. Iya. Nah, dari identifikasi permasalahan tadi kan Bapak sudah bisa tuh nanti membuat rencana aksi ya, rencana Iya. itu untuk mengaplikasikan apa yang Bapak rencanakan. Iya. Nah, kira-kira tahap awal dari rencana aksi Bapak seperti apa? Tadi kan sudah tahu ya anak sebagian besar belum bisa membaca. Yang kedua, salah satu solusi untuk itu melibatkan teman-teman mereka sendiri Iya. supaya melatih atau bersama-sama ya, belajar membaca. Iya. Nah, selain itu kira-kira seperti apa Pak? Strateginya ya, teknis. Teknisnya
Teknisnya ya paling saya menyiapkan jurnal untuk laporan untuk laporan yang bisa diklasifikasi, artinya anak yang belum bisa merangkai kata dengan anak yang sudah bisa merangkai kata tapi belum lancar, itu kan perlu dipisahkan, nanti akan ketahuan perkembangannya gitu. Jadi berarti dibuat semacam instrumen ya, bukan instrumen apa ya, lembar penilaian pengembangan setiap anak ya, sesuai dengan level membaca lah katanya. Terus ada tidak yang diprioritaskan Pak? Misalkan tadi kan ada 2 kelompok ya yang baru mengenal itu sudah bisa tapi belum merangkai. Yang kelompok lain bisa merangkai tapi belum. Nah yang prioritas yang mana Pak? Yang didahulukan nih yang didahulukan ya sebenarnya dua-duanya juga bisa gitu kan, karena mereka kan beda kelompok gitu. Kalau misalkan ini dianggap anak kelas 1 lah misalkan yang baru belajar Iqra ya, ini level kelas 2-nya gitu, tapi tetap kita bahannya adalah ya buku Iqra itu untuk mempermudah sumber bacaan, meningkatkan kompetensi baca Al-Quran. Jadi lembar penilaian disiapkan oleh Bapak ya sebagai guru mata pelajaran, kemudian ya anak harus punya kan Al-Quran, apa sih Iqra, iya, harus punya Iqra, dan itu harus masing-masing punya, jangan mengharapkan untuk dikasih dari Bapak atau dari Iqra, modal sorangan lah gitu ya. Terus jangka waktunya tuh Pak, kalau misalkan nih kita lihat semester depan ya, itu kemungkinan 4 atau 5 bulan ya kita masih belajar efektif. Nah dari 5 atau 4 bulan waktu itu yang Bapak bisa targetkan nih, misalkan anak yang tadinya belum bisa merangkai kata harus bisa berapa bulan atau yang kedua seperti apa? Ya diharapkan dalam 3 bulan juga harusnya ya anak-anak yang usia SMA mah sudah bisa lebih cepat ya, apalagi kalau misalkan dengan teman sebaya itu kan belajar bisa kapan saja ketika mereka di waktu senggang atau di waktu istirahat. Jadi lebih intensif ya frekuensinya. Selama kita rekan sekitar 2 atau 3 bulan. 2 bulan. Kemudian ukuran bahwa rencana Bapak itu berhasil, tandanya seperti apa? Tandanya ukuran keberhasilannya mungkin nanti saya dari lembar itu kemudian juga ada ya istilah post test ya, atau misalkan langsung saya yang mengujinya, yang menilainya, yang di sela-sela kegiatan pembelajaran. Ketika belajar, nah ini yang dulu anaknya misalkan belum mampu atau membaca Al-Quran atau belum mengetahui huruf, yang masih tertukar hurufnya, nanti ketika pas pelajaran PAI itu kan bisa disuruh untuk membacanya. Terus tadi kan hambatan dalam perencanaannya Pak. Ini ada juga mungkin hambatan dalam pelaksanaan. Kira-kira apa Pak? Hambatan dalam pelaksanaan mungkin kalau ditangani oleh sendiri ini ya sangat sulit juga gitu ya perlu bantuan orang lain gitu kan, mungkin ya saya harus menggandeng yang mempunyai kompetensi ya baik guru PAI rekan saya atau yang lainnya bisa hambatannya, jadi tidak bisa ditangani oleh sendiri. Jadi ada keterbatasan dalam memaksimalkan supaya tujuan yang tadi itu bisa tercapai. Ada keterbatasan tenaga dan waktu, jadi harus melibatkan orang lain. Nah tadi yang terlibat selain guru PAI sendiri, anak dilibatkan sebagai tutor sebaya ya. Selain itu ada kalau dari luar nggak mungkin. Kalau dari luar ya, harus ini ya. Tidak lagi itu kalau dari luar. Atau Bapak Ibu guru selain guru PAI. Nah itu maksudnya yang mempunyai kemampuan membaca Al-Quran walaupun bukan guru PAI, kenapa tidak dilibatkan? Iya.
bisa amal ibadah ya, Iya. ladang ibadah ladang. untuk penambah pahala. Kemudian tadi kan apa sudah menjabarkan ya rencana identifikasi masalah apa, kemudian membuat rencananya. Iya. Nah kira-kira rencana itu kapan Pak bisa dilaksanakan? Insya Allah untuk semester 2 ya, saya akan coba terapkan ke anak-anak yang kelas 11, terutama kelas 11 dan 12 ya. Dan mungkin kalau untuk yang kelas 11 oleh kelas 10 oleh Pak Ajay bisa ditularkan. Insya Allah saya akan terapkan dengan Pak Ajay itu ya semester yang akan datang. Jadi setelah sesi ngobrol ini selesai, sesi coaching ini selesai, Bapak langsung buat rencana aksi tadi, membuat instrumen penilaian, kemudian melibatkan teman-teman guru, terutama guru PAI. Iya. Barangkali kalau diperlukan, insya Allah saya juga bisa membantu. Mudah-mudahan ada waktu, ada kesempatan untuk sama-sama menciptakan generasi rabani ya Pak. Generasi rabani. Generasi Al-Quran. Generasi Al-Quran. Berarti mulai semester depan, berarti bulan Januari ya Pak ya? Bulan Januari ya, bulan Januari. Mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan dan tadi kan sesuai dengan apa yang tadi kita bahas. Apapun hambatannya, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Amin. Tujuannya supaya anak-anak bisa membaca Al-Quran setelah lulus dari SMA. Iya. Ada pesan terakhir Pak? Pesan terakhir ya tadi ya buat tertarik ya, kalau Bapak misalkan mau melibatkan diri ya nggak apa-apa itu kan. Tidak. Atau ya tadi teman-teman yang lain bisa ya. Supaya apa? Supaya tergerak guru-guru yang lain gitu. Bukan hanya sebatas mencerdaskan pengetahuannya saja, tapi juga membekali dengan bacaan Al-Qurannya supaya komplit ya Pak ya? Iya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan lancar ya Pak. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.